Saya Arya Alamsyah. Kita main motor tetap jalan tapi tanpa merusak alam. Pasti kalau misalkan off-road malam ya, kemalaman pasti ada lah. Kita ngelihat yang aneh-aneh. Nah, kita tuh mesti rubah mindset kita tuh jangan hanya lihat untung gitu, tapi kita mesti mau dulu proses belajarnya dulu gitu loh. Kalau misalkan belum rugi, ya belum belajar berarti kan. Balik lagi di Sela-Sela Podcast. Kali ini kita kedatangan salah satu sekretaris umum dari komunitas Trabas Trail Adventure Bandung. Langsung kita sambut Kang Arya. Oke, Halo. terima kasih Mas. Apa kabar Kang? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi ini konsepnya kita ngobrol-ngobrol santai. Dari kita sendiri pengen tahu di sela-sela kesibukan Kang Arya ini yang sibuk banget kan. Nah, ini terkait dengan komunitas Trabas ini seperti apa? Nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi ya Kang ya. Ya. Nah, untuk itu sebelumnya saya mau perkenalan diri dulu kali ya dari Kang Arya, silahkan. Baik, teman-teman semua, kenalkan nama saya Arya Alamsyah. Saya berprofesi sebagai lawyer dan juga hobi saya bermain motor trail. Oke, jadi singkat padat jelas ya Kang ya. Lu aja lah. Jadi kalau dari profesi kan lawyer, terus mulai hobinya di trail. Nah, itu awal mulanya gimana tuh Kang? Dari mulai pengacara tiba-tiba loncat ke situ. Oh, awal mulanya emang kalau misalkan sebelum jadi lawyer itu kan saya dulu dari kuliah itu sudah seneng main motor. Tadinya tuh Oke. dari touring kan, motor tuh touring. Kemudian mungkin kalau touring mungkin kalau orang udah lama pasti bosen pengen ada ya mencoba hal yang baru. Nah, dari situ mulai saya coba beli dulu itu tahun 2010 itu baru keluar tuh motor tuh ada motor 4 tak tuh KLX. Trail itu yang 4 tak lah baru tuh keluar. Itu baru saya tuh coba untuk main sedikit-sedikit tipis-tipis kalau kita bilangnya tuh masih ke gunung, cuman masih bukan jalur yang ekstrim, masih jalur yang biasa. Nah, mulai mungkin ternyata dari olahraga trail ini emang banyak manfaatnya juga ya untuk olahraga dan juga untuk refreshing sekalian gitu. Kalau misalkan jadi sebenarnya off-road dulu baru lawyer gitu. Oh, sebenarnya off-road dulu baru lawyer. Karena dari zaman kuliah dulu ya Kang. Iya, kalau jadi off-road dulu baru ya lawyer itu perjalanan juga sih. Mungkin bisa diceritakan mungkin Kang waktu zaman-zaman dulu ya ke tiba-tiba ya dari trailnya kan emang dari awal suka terus tiba-tiba ada komunitas langsung gabungkah atau jadi salah satu founder misalkan atau gimana tuh mulai Ya, ke Trabas. jadi memang Trabas ini kayak udah jadi ikonnya Bandung ya. Dulu tuh kan ada eh, be- eh, klub motor trail itu yang gede itu cuman Trabas. Oke, Nah, Trabas. jadi saya berpikir karena saya pengen bermain dan pengen bareng-bareng sama komunitas motor trail pada waktu itu ya saya ikut daftar menjadi anggota Trabas. Cuman memang ternyata tidak semudah yang dibayangkan kita daftar kemudian kita menjadi anggota, enggak. Jadi ada namanya itu proses pendidikan dan pelatihan dulu. Wah, ternyata ada ini kualifikasinya juga mungkin ya Kang ya. Kalau misalkan kita gagal di situ ya kita tidak bisa jadi anggota gitu. Oh, itu uji skill Kang Ya, atau ada uji skill juga, kemudian ada pengetahuan berkendara motor trailnya seperti apa. Jadi nggak asal-asalan gitu untuk kita mau off-road itu kita nggak asal punya equipment, tapi kita juga harus tahu juga gitu kan. Karena di Trabas itu ada yang namanya tuh konsepnya tuh eco riding. Eco riding itu jadi manusia motor alam. Jadi eco riding ini sangat jadi manusia motor alam. Manusia ini ya kita. Motor adalah sebagai alat kita. Sarananya alam. Nah, jadi sama-sama bagaimana kita main motor tetap jalan tapi tanpa merusak alam gitu. Jadi kita bilangnya tuh eco riding lah. Jadi sambil itu bisa dikatakan ya kampanye dari Trabas itu ya menyebarkan ya hasil ya positif gitu ya ke Iya. komunitas kayak yang baru mau gabung gitu kan. Karena mungkin kasusnya adakah yang
asal trailing tapi malah ngerusak gitu kan, ngerusak. Banyak. Kalau yang asal trail tapi ngerusak kan banyak ya. Sempat ada yang viral dan pada waktu itu malah yang ngeranya kan Trabas. Oh, karena yang paling gede. Iya. Karena kan Trabas ini tuh bukan hanya, jadi udah jadi saya kayak satu kata baku gitu. Yuk kita Trabasan yuk katanya gitu kan. Iya iya. Ya Trabasan yuk gitu kan. Jadi Trabasan itu kayak main motor ke gunung gitu. Padahal orang yang pakai motor trail itu main off-road ke gunung itu belum tentu Trabas gitu. Ya dia hanya off-roader aja gitu. Tapi kalau di Trabas itu ada kualifikasinya juga gitu. Karena kita tuh diajarin tuh ada 3 zona hutan. Zona, kalau saya sebutnya biar gampang tuh zona merah, zona biru, zona hijau. Zona merah itu udah tidak bisa kita masukin karena itu udah jadi kayak misalkan hutan lindung. Terus kemudian emang udah jadi kayak kawasan yang memang untuk dilarang dan tidak bisa untuk dimasuki trail gitu. Atau terlalu lebat gitu bisa ngaruh nggak itu Kang? Bisa juga, cuman kayaknya lebih ke dia kalau misalkan dimasukin pasti bakal ngeganggu ekosistem nih. Oke. Jadi kita nggak akan mungkin bisa masuk ke sana. Jadi kita tuh main tuh hanya di zona-zona hijau aja, sebetulnya seperti itu. Jadi nggak asal kita ayo main jebret-jebret gitu langsung ke hutan kemana gitu ya, ngerusak segala macam, nggak asal kayak gitu ya kayaknya. Enggak, kalau mungkin dulu kalau founder-founder kita itu kan Trabas ini tuh ada foundernya ya kan, ada pendiri. Pendiri ini ada terbagi dua, ada pendiri dan juga pelopor. Ini selalu ada di sejarah Trabas. Nah, kalau misalkan dulu itu mungkin bisa kita main kemana aja karena kan mungkin lahannya juga masih banyak ya. Kalau sekarang kan lahannya udah disekat-sekat kan, lahan nama perhutani ini yang buat produksi untuk hutan lindung, ini yang buat mainnya bisa di sini, yang buat ini bisa di sini gitu. Oke, jadi udah makin sempit kayak short track udah Maya. Sempit tracknya kalau sekarang. Jadi kenapa disebut Trabas? Ya dulu itu memang udahlah, yuk dulu salah satu pendiri tuh ngomong tuh udah yuk terobos aja, terobos baik ya gitu. Trabas lah. Seperti itu Mas. Oke, dan untuk sejauh ini ya Kang, ya kan biasanya yang ikut komunitas itu kadang anget-angetan lah gitu kan. Biasanya kadang gabung misalkan cuma ada event-event besar aja. Nah ini dari Kang Arya sendiri gimana biar kita tuh emang terus gabung terus termotivasi bisa nularin hal-hal positif ke teman-teman lainnya. Dari Kang Arya gimana? Menurut Kang Arya? Oke. Untuk menjawab pertanyaan tadi, memang sebetulnya kan di Trabas itu memang kita tidak bisa memaksa dan memastikan semua orang-orang yang bermain motor trail ini kan harus tetap konsisten. Pasti akan ada bosennya. Makanya selalu ada regenerasi di Trabas tersebut ya. Yang penting sih memang kalau saya intinya ya bermain ya, kalau misalkan main ya silakan aja main gitu. Tapi kalau sudah bosen dan kalau misalkan mengganggu pekerjaan atau memang tidak bisa atau ada umur dan yang lain memang pasti sudah akan berhenti sendiri gitu. Udah kayak seleksi alam ya Kang ya. Ya, kita udah nggak akan bisa sih kalau untuk kiat-kiatnya ya pasti yang pasti sih kan kalau kiat-kiatnya pasti punya motor lah ya gitu kan, gitunya pasti udah punya motor, mesti punya equipment, pasti itu mah kiat-kiatnya lah, itu mah dasarnya seperti itu. Cuman kan balik lagi ke pribadi masing-masing, apakah masih sanggup untuk di jalur ekstrim atau sudah di jalur misalkan sekarang ada lagi nih misalkan dual sport yang lebih ke cross country, kan banyak gitu di Trabas itu masih banyak lah gitu. Mungkin kalau yang tadi kata Kang Arya bilang kan ada batasan-batasan tertentu ya dalam artian kalau udah nggak kuat gitu. Ya. Nah ini persiapannya memang seberat itu atau gimana Kang? Untuk satu kali event kita mau trail kemana gitu? Apakah harus persiapan fisik dulu kah? Atau persiapan apa gitu? Kalau fisik pasti persiapan fisik pasti. Jadi dibiasakan dulu kayak main off-road lagi ya gitu. Tapi yang dekat-dekat aja kayak ke Patahan Lembang atau ke daerah Bandung Timur gitu. Jadi untuk melatih fisik untuk terbiasa lagi karena yang namanya motor trail itu di bawah off-road itu lebih capek karena kita mesti udah fit, mesti fit, kemudian udah lemes nih. Kita mesti bawa motor yang berat juga gitu kan.
Ya kebayang kan itu olahraganya 2 kali gitu. 2 kali ya. Yang satu emang bener pas lagi trailnya, yang satu kalau misalkan ini kita emang ngangkatnya juga lumayan ya Kang ya. Kita nggak tahu tuh nanti pas begitu di Medan itu keadaan treknya seperti apa. Heeh. Oke. Nah, kalau dari cerita-cerita mungkin yang tadi ya terkait dengan di Medan itu, nah ada yang menarik mungkin yang bisa diceritain Kang Arya itu waktu lagi trail. Kalau misalkan di jalur itu banyak kejadian-kejadian unik ya. Ada yang horor ada yang lucu-lucu ada. Oke. Jadi kalau yang horornya pasti kalau misalkan off-road malam ya, kemalaman pasti ada lah. Oh iya. Tapi mungkin karena capek kita ngelihat yang aneh-aneh gitu. Kalau yang lucunya di Trabas ini memang orang ini kalau jatuh itu bukan ditolongin dulu, tapi diketawain dulu, dipoto dulu gitu. Oh gitu, iya, baru kita tolongin gitu. Jadi itu pasti unik lah. Iya. Unik pasti setiap jalur pasti punya cerita masing-masing. Pasti punya cerita masing-masing ya. Cerita masing-masing. Oke, dan untuk ketika lagi acara nih Kang ya. Jadi apakah misalkan udah janjian acara kapan, yang ikut berapa orang? Nah, itu biasa teknisnya di lapangan tuh kayak gimana Kang? Misalkan dari mulai ini ada acara, kita ke main sini. Oh gitu. Itu kalau kita secara organisasi itu kita punya sentral informasi yang di Instagram itu kita ada namanya tuh Trabas Trail Adventure. Oke. Jadi untuk main yang kegiatan bermain yang diselenggarakan oleh organisasi pasti akan di-share oleh organisasi melalui Instagram tersebut. Tapi kalau misalkan untuk main-main biasa ya mungkin kelompok-kelompok kecilnya sendiri gitu kayak mungkin kayak Sabtu Minggu atau weekend atau hari-hari libur pasti ada. Jadi kalau dari sisi kegiatannya sebenarnya lebih cenderung fleksibel ya Kang ya. Jadi tergantung misalkan kalau ada kelompok ini yang ngadain, kita kalau mau ikut ke sini aja bisa gitu ya. Bisa. Atau kelompok ini ada lagi gitu. Jadi bukan yang utamanya gitu. Tergantung ya. Nah, itu kalau yang utamanya sih wajib ya. Kalau untuk yang utamanya mungkin gini, kalau misalkan kita sebagai pengurus mengadakan kegiatan itu wajib diikuti oleh anggota gitu. Kalau misalkan yang tidak wajibnya itu ya mungkin kalau misalkan pengurus tidak mengadakan event bermain atau berkegiatan ya itu mungkin sama teman-temannya sendiri aja gitu. Oke. Nah, kemudian kalau dari sisi perspektif Kang Arya ini gimana tren yang ada sekarang ya terkait dengan trail ini, apakah makin rame yang ikut karena adanya sosial media misalkan, atau dari dulu sampai sekarang let's say ya gitu-gitu aja, atau gimana perkembangannya? Perkembangan dunia trail itu menurut saya sekarang mungkin sempat booming karena adanya dulu sempat namanya tuh Los Santos kan. Los Santos. Jadi orang pakai motor YZ, pakai masker, pakai helm segini gitu. Yang Los Santos itu. Jadi mungkin sempat booming, kemudian juga sempat booming juga sekarang tuh orang-orang lebih seneng pakai motor trail karena mungkin lebih bisa kemana-mana lah, enak untuk jadi jalan yang misalkan jalan yang berlubang atau jalan yang kurang bagus kan bisa langsung enak lah gitu. Tapi kalau untuk dunia off-roadnya mungkin pemainnya ya mungkin hanya itu aja, kalaupun nambah ya mungkin hanya beberapa persen lah karena anak-anak muda ini lebih seneng ke motornya aja tapi dimodifikasi tapi hanya untuk di jalan raya gitu. Jadi bukan off-road ke ini ya, ke hutan gitu ya, bukan Trabasnya lah ibaratnya. Hanya cuma bener-bener suka motornya aja. Suka motornya aja, cuman tapi kan suka motornya dulu lah yang penting suka motornya dulu baru nanti kena off-roadnya mungkin ke belakangnya juga bisa gitu kan. Jadi sebenarnya ya kalau dilihat ya walaupun misalnya sosial media segala macam pernah booming, tapi pegiatnya mungkin ya dari dulu sebenarnya orangnya itu aja mungkin ya. Itu aja sebenarnya sih itu aja ya, kalaupun ada penambahan ya paling dari ya turunannya aja paling gitu. Nah kemudian kan kalau untuk kedepannya nih kan mungkin udah nyiapin acara-acara event-event gitu. Iya. Bisa kasih bocoran nggak Trabas itu mau ngadain apa aja nanti ke depannya? Oke, di depan yang dekat ini ya. Yang Trabas ini bakal ngadain event Trabas Merdeka. Trabas Merdeka. Trabas Merdeka ini kayak event wajibnya Trabas atau misalkan event ikonnya dari Trabas ini.
Trabas Merdeka yang ke-22. Berarti setiap tahun, Kang ya? Iya, setiap tahun. Jadi untuk memang tujuannya ini kenapa? Jadi memang untuk memeriahkan acara kemerdekaan negara. Berarti nanti bulan Agustus dong? Atau ada tanggalnya itu bisa dikasih tahu mungkin? Ya, untuk info lebih lanjut bisa nanti dikepoin IG-nya Trabas. Oh, langsung aja. Di Trabas. Oke, Coba berarti di-follow. siap. Terus ada gas mereka ya? Terus ada apa lagi yang selain dari Ya, itu? Trabas baru itu aja sih yang Baru yang paling kita sudah confirm ya. Heeh. Nanti untuk yang lainnya pasti akan terus ada untuk update infonya tetap di Trabas, di Instagram Trabas itu. Oke. Nah, terus kemudian kalau sekiranya ada yang baru banget nih pengen ikutan nge-trail Trabas, nah gimana tuh cara mau jadi anggota gitu kan? Terus apa yang harus dipersiapkan gitu kan selain motor? Nah, apa aja itu kira-kira kan? Oke, untuk teman-teman semua yang mau jadi anggota Trabas itu kita ini suka membuka pendaftaran ya. Pendaftarannya itu untuk diklat pendidikan dan pelatihan. Tapi memang itu tidak dibuka di setiap tahun. Itu dibukanya itu per kemarin udah buka sih. Cuman kita udah tutup kan. Jadi mungkin untuk 2 tahun ke depan mungkin baru ada lagi dan itu pun daftarnya secara online gitu. Oh, pendidikan ya kan? Iya, pendidikannya. Jadi bisa dikualifikasikan atau bisa diterima untuk menjadi anggota Trabas itu memang mesti ada prosesnya dulu kan. Dari Catra, Trabas Muda, kemudian menjadi Trabas. Yang udah anggota resmi lah gitu Iya. ya ibaratnya. Udah lulus lah ya, istilahnya colors itu jersey yang berwarna itu udah dapat colors lah. Itu harus ikut dulu pendidikannya itu dulu gitu. Nanti apa aja mesti dipersiapkan selain motor. Motor pun tidak asal motor. Motor pun mesti ada kriterianya. Jadi misalkan ukuran ban mesti berapa? 1821. Kemudian nanti mesti pas begitu daftar kita nanti ada namanya scrut. Scrut itu kayak pemeriksaan kan. Pemeriksaan terus equipmentnya apa aja yang dia punya itu mesti komplit gitu. Nah, nanti udah scrut, udah tahap pertama nih dia lolos, baru nanti dia ikut pendidikannya. Udah itu nanti ada lagi gitu. Wah, Banyak. berarti yang pertama motornya kita dilihat dulu ya, Ya, motor, speknya. kemudian waktunya. Heeh. Yang terakhir tuh yang paling penting mental. Mental. Kalau misalkan siap menjadi anggota Trabas, pasti mau ada apapun, gimana pun prosesnya pasti ditempuh lah. Iya. Ada banyak yang gagal juga kok di tengah jalan juga banyak kok. Jadi nggak cuma motor sandar mau ikut, nggak bisa mungkin ya? Nggak bisa. Harus trail. Karena mungkin ada spesifikasi tertentu yang buat pada akhirnya juga kan keamanan pada Iya. saat lagi Trabasnya Kang ya. Menjadi tanggung jawab panitia diklat, cuman kan jadi kayak bentuk kesadaran masing-masing. Iya, betul. Oke, udah mulai kebayang nih jadi ya. Intinya tadi harus ada pendidikan ya kan. Jadi misalkan kalau udah beres itu Trabas itu goalsnya itu apa? Kalau misalkan dia off-road di luar, dia pakai jersey Trabas, itu setidaknya itu dia udah tahu peraturan-peraturan atau SOP yang mesti dia bawa gitu. Udah jadi prinsipnya dia tuh seperti apa gitu kalau untuk off-road tuh. Karena kan ruang lingkupnya mungkin yang kalau Trabas di Bandung ya Kang, bisa jadi kan dia sewaktu-waktu pengen main nge-trail itu di mana gitu ya. Itu mungkin yang ngebedain bahwa ini harusnya sudah terdidik nih gitu kan di Trabas gitu ya Kang ya. Trabas itu anggotanya itu bukan hanya di Bandung, tapi di Indonesia bahkan ada di luar negeri. Oke. Ada di luar negeri gitu. Jadi udah lumayan tersebar gitu. Udah ada di Amerika juga ada. Wah, keren kan. Ada. Oke, nah sekarang untuk kita ngelihat hobi kan udah ada ya Kang ya. Terus untuk kita apa ya, ngejalanin hobi ini kan butuh yang namanya dana lah. Nah, kalau dari Kang Arya sendiri, gimana kiat-kiat untuk bisa kita atur finansial Oke. terkait dengan menyalurkan hobi ini nih ke Trabas? Yang pasti sih mesti ada dana cadangan ya. Satu biar nggak ngeganggu ke dapur. Karena saya udah berkeluarga kan. Jadi nggak ganggu untuk dapur, kemudian juga nggak ganggu juga untuk hobi. Oke. Gitu. Jadi kita mesti ada bisa manajemen lah. Tapi yang pasti itu kita mesti punya passive income sih. Passive income. Passive income.
Nah ini kan kalau kita ngomongin income tambahan ya Kang ya. Nah dari Kang Arya sendiri lebih cenderung milih apa nih? Kan banyak ya kalau kita cari sebenarnya kan. Nah, ini apa? Kalau dana tambahan sih saya lebih milih ke trading ya. Trading. Trading, Oke. trading emas karena saya bukan pernah sih, memang udah kerasa gitu. Walaupun memang trading itu kan tidak harus langsung kaya gitu kan. Benar. Setuju banget itu Kak. Trading itu sebenarnya kan kecil itu kan kayak jualan kan. Iya. Hari ini bisa loss, hari ini bisa untung, hari ini bisa untung banget gitu kan. Hari ini besoknya bisa ini. Ya tinggal kita manajemen uangnya bener aja gitu. Sebenarnya itu doang sih. Ya selain di lawyer juga saya masih ngelakuin itu gitu. Oke, jadi dua aktivitas itulah yang utama ya Kang ya. Iya. Tadi Kang Arya lebih cenderung milih ke trading. Iya. Nah, kalau dari untuk orang-orang atau teman-teman yang baru mau mulai, Iya. kira-kira menurut Kang Arya sepenting apa gitu? Kalau kalau Kang Arya trading nggak masalah misalkan. Iya. Atau kita mulai belajar mau dimulai dari instrumen apapun, Boleh. nggak masalah kan? Nggak mau Nah, masalah itu. seberapa penting gitu menurut Kang Arya? Ya Seberapa penting lah, penting? penting banget kan. Soalnya gini, bukan saya ngomong penting banget tuh karena saya lagi berada di sini ya, Mm-mm. bukan ya. Iya. Eh, penting banget tuh karena gini, di era digitalisasi sekarang itu semua orang itu punya kesempatan yang sama. Oke, Oke. setuju. Dan kalau orang hanya dia mengutamakan pekerjaan utamanya sebagai penghasilan, itu mau sampai kapan? Sedangkan sekarang itu dunia itu sudah makin berubah. Kita tuh udah harus bisa adaptasi sama perubahan ini. Sekarang mungkin banyak kita ada lah sekarang AI gitu. Iya, Ya. betul. Kalau kita menolak keras AI gitu ya, itu semakin ditolak terus kita semakin Ketinggalan mungkin ya. iya semakin kegelimbing aja, kayak kita semakin kelindes aja gitu. Nah, kalau misalkan buat pemula ya silakanlah, mau belajar trading, mau belajar saham, mau belajar kripto. Cuman yang penting tuh satu, belajar dulu gitu loh. Jadi Wah, tahu dulu basicnya. setuju banget kan? Iya, Setuju banget. jadi jangan Nah, asal. Sekarang kan kita banyak ya berseliweran di FYP. Modal sekian, untung sekian gitu kan. betul. Nah, kita tuh mesti rubah mindset kita tuh, jangan hanya lihat untung gitu, tapi kita mesti mau dulu proses belajarnya dulu gitu loh. Saya pun pernah rugi, saya pun pernah loss gitu. Cuman saya, karena mungkin saya itu ada resiko saya, ya saya Hmm. jalan aja gitu. Karena dulu kalau orang itu kalau misalkan belum rugi ya belum belajar berarti kan. Kalau saya udah pernah rugi, ya saya udah dapat pengalaman gitu. Betul. Ini dari saya juga setuju banget kan. Emang yang mulai itu harus benar-benar mulai pendidikannya ya. Belajar dulu. Belajar dulu, Ya. betul ya. Pokoknya kan sekarang sumber manapun udah bisa gampang banget karena AI, googling apapun ya kan. Iya. Nah, kemudian kalau orang mau belajar ya. Kemudian kalau dari pengalaman Kang Arya sendiri ya, dari mulai awal trading, mulainya tuh kayak gimana gitu. Terus apakah pertama kalinya emang cari tahu sendiri, ada yang ngajakin? Nah, itu gimana tuh, Kang? Pertamanya ada teman saya datang ke kantor ya waktu itu. Hmm. Kantor saya yang saya tuh dulu masih ada kantor di Rangga Gading kan. Datang ke sana, dia mengajak lah untuk menawarkan bisnis ini gitu, bisnis trading kan. Cuman awalnya saya nolak karena kan trading ini kita banyak berkeluarga, wah trading banyak yang hancur, trading banyak betul. banyak trading, banyak yang loss, banyak yang wah gila gitu ya, pokoknya jelek-jelek lah gitu kan. Makanya saya sempat nolak. Cuman nolak itu bukan karena apa, mungkin saya pikir ntar gue belum tahu gitu apa trading, dan gue mesti mulai dari mana gitu. Akhirnya saya coba cari-cari sumber-sumber referensi kan, untuk misalkan trading ini apa, kemudian instrumennya ada apa aja, apa yang bisa saya pelajari, kemudian untuk tidak terlalu rugi seperti apa, untung, terus kemudian berapa, ada nggak sih referensi orang dari trading ini yang misalkan memang sukses, dan kan banyak juga gitu kan. Ya banyak yang sukses, banyak juga yang rugi gitu. Oke lah, pada saat itu saya dikenal juga sama sahabat saya. Saya ke sahabat saya itu, saya dulu tuh dikasih sama akun demo. Nah, akun demo ini kan,
isinya tuh ya gede lah waktu itu, isinya tuh lumayan gede isinya, tapi kan demo ya, demo. Nah demo ini saya coba dari mapping yang sahabat saya kasih ini, dari sinyal yang dia kasih ini, oh ternyata cuan gitu, oh bisa nih. Ada lossnya nggak mas? Ada, lossnya ada gitu. Cuman kan kita tidak terlalu lossnya tidak terlalu apa ya, nggak terlalu sakit hati karena itu bukan duit kita dan itu duit bohongan gitu kan. Betul. Kita mikirnya gitu, itu aja lah demo gitu kan. Nah, udah saya ikutan dari dulu kan masih zaman-zamannya COVID tuh, masih zaman-zamannya tuh kayak Zoom meeting, Zoom Iya. meeting kan. Saya tuh sering tuh ikut. Nah, mulailah saya berinvestasi gitu. Kita bilangnya depo ya, deposit kan, deposit awal itu. Memang masuklah sekian, saya nggak perlu sebutkan ya. Betul. Apa? Masuk sekian, alhamdulillah. Udah saya bisa ambil lagi dana si modalnya, berarti kan saya dapat marginnya gede tuh situ. Saya baru tuh main di situ. Cuman memang kalau disebut loss, saya loss. Tapi kan itu bukan kesalahan dari kita bilangnya apa ya, penasehat atau si konseling itu ya. Oke, ya. Ya, jadi yang suka ngasih sinyalnya itu kan teman saya itu kan. Dia belum ngasih sinyal, saya udah masuk gitu karena udah terlalu overconfidence itu aja. Pada akhirnya bukan kesalahan dari ya si temannya Kang Arya itu kan. Tapi emang sayanya aja salah. Cuman kan juga jadi tapi kalau buat teman-teman yang baru akan mau mulai trading itu mentalnya tuh mesti bener-bener dulu nih. Jadi yang pertama itu uangnya itu jangan pakai uang panas, kalau boleh. Setuju banget Kang. Uang panas, uang minjem, uang pengen langsung buru-buru dilipat gandakan jangan. Iya, setuju. Ya. Iya. Ini mesti benar-benar pure uang yang tidak yang bisa lu apain aja gitu loh. Lu mau buang, lu mau bakar, lu mau gunting-gunting itu terserah lu. Yang penting uangnya mesti uang dingin aja. Uang dingin. Nah, yang keduanya lagi, terapkan di dalam pikiran teman-teman semua yang baru mau belajar itu adalah ini adalah dagang. Jadi dagang yang dimana hari ini bisa untung, hari besoknya bisa rugi. Betul. Nah, tapi kita pakai ilmu gitu. Ada yang namanya stop loss sama take profit gitu kan. Mesti itu harus selalu dipasang. Kalau saya dulu nggak pernah masang dulu. Nggak pernah masang saya. Itu biasa terjadi Kang, biasa awal-awal trading ya Kang ya. Nggak pernah masang itu. Namanya habis kan. Sedih nggak sih? Sempet sih sedih gitu kan. Sempat kena mental juga kali Kang ya. Sempet, cuman pikir-pikir ya ngapain juga orang itu bukan duit gue gitu kan. Ya, itu kan duit margin kan. Ya, jadi mesti jangan ada rasa memiliki itu uang saya. Kalau uang, jadi jangan supaya kayak mikirin ada itu duit gue yang mesti diputerin lagi ya, itu janganlah. Itu mesti uang yang dingin aja. Betul, setuju. Jadi kalau misalkan loss pasti dapat pengalaman. Pengalaman ini nggak akan ada di sekolah. Emang harus dilaluin ya kan? Iya. Emang harus dilaluin. Dari pengalaman dapat ilmu. Ilmu itu mahal. Mungkin harga yang harus saya bayar adalah kemarin. Nah tadi insight-nya udah banyak ya Kang, itu emang saya juga setuju banget ya. Emang kalau mulai itu jangan kita FOMO juga ya, masuk pengen taunya manis-manisnya aja, tiba-tiba kalau loss malah nyalahin orang ya, ini jangan. Ini saya juga belajar banyak juga dari Kang Arya. Nah mungkin sebelum kita masuk ke akhir ya Kang ya, mungkin dari Kang Arya ada tips ya, pengalaman ya, entah itu mau dikaitkan dengan hobi tadi ya, Trabas, terus juga dari sisi tradingnya yang bisa diberikan ke viewers itu seperti apa Kang? Oke, tipsnya. Saya cuma pesan satu buat viewers ini. Jadi kalau misalkan buat belajar itu pengalaman itu mesti banyak belajar gitulah. Jadi mesti banyak belajar. Terus kalau emang jadi kita jangan skeptis gitu loh. Kita mesti terus adaptif aja. Terus kemudian kalau misalkan kita mau coba trading, kita mau coba invest, kita mau punya side income lagi, itu platformnya itu mesti yang legal. Itu yang legal. Jadi jangan yang asal join tele langsung kemudian kita nggak tahu itu aplikasi apa, kan banyak juga gitu. Betul ya. Jadi yang pasti itu mesti legal aja itu. Jadi belajar itu adalah basicnya. Jadi kita mesti tahu dulu, kita mesti belajar dulu. Jadi
jangan karena kita punya duit, oh kita bisa punya duit nih, kita misalkan duit kita bisa bisa kita ternakin istilahnya seperti itu. Tapi kita nggak tahu ilmunya juga sama aja, jangan ya. Jadi mesti tetap belajar. Nah, untuk platformnya ini saya bisa saranin Quick Pro. Oh, quick. Jadi memang satu untuk awalnya juga tidak terlalu beban buat si traders, juga juga buat belajar juga pas kok. Oke. Oke, saya juga setuju banget ya sama Kang Arya. Memang balik lagi ya, kita mau mulai apapun ya, entah itu trading, entah itu trabas ya Kang ya, hobi apapun itu hobinya, memang mulainya itu dari belajar dulu ya Kang ya. Jadi, Belajar dulu. setelah belajar, pelajari ilmunya, terus ngelihat legalitasnya terkait dengan industri apapun, barulah kita cemplung lah ibaratnya gitu ya Kang ya. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa disampaikan Kang Arya. Sekali lagi thank you banget, terima kasih banget Kang Arya udah mampir di sini, udah share waktunya, share pengalaman ya. Ya, sama-sama. Kita akan ketemu di sela-sela podcast selanjutnya.